Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Dari Babak Belur Menjadi Diberkati. Ayat inti Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saat itu pukul 3.00 ketika saya tersentak bangun dari tempat tidur. Dengan sangat marah, suami saya yang dalam keadaan mabuk melemparkan bayi perempuan kami ke tempat tidur bayi. Saat saya berlari untuk melihat apakah Becky baik-baik saja, saya merasakan kepala saya ditarik ke belakang melalui menarik rambut saya, dan saya benar-benar terbang melintasi ruangan. Saya bisa mendengar anak saya berteriak, sementara saya merasakan terjangan sepatu bot suami saya. Pertama di wajah saya, lalu di perut, lengan, dan kaki saya, sampai rasa sakitnya begitu hebat sehingga saya tidak bisa lagi mendeteksi di bagian tubuh mana saja saya dipukul. Saya mendengar seseorang menelpon. Itu pasti membuatnya sedikit sadar, karena dengan satu tendangan lagi dari sepatu botnya, dia kemudian menghilang. Saya tidak bergeser dari posisi saya di lantai ketika saya mendengar pintu belakang dibanting dan mobilnya melaju jauh. Rasanya saya ingin mati saja di lantai, tetapi putri saya membutuhkan saya. Saya tahu saya harus keluar dari rumah sebelum suami saya kembali. Tiba-tiba saya mendengar pintu belakang ditutup. Berpikir dia sudah kembali. Saya panik, tetapi kaki saya menolak untuk bergerak. Lalu ketakutan saya berubah menjadi air mata ketika melihat adik saya, Linda, berdiri di sana dengan jubah tidur dan sandalnya. Tuhan telah membangunkannya dan membuatnya dikesankan untuk memeriksa keadaan saya. Sebuah keajaiban. Pertama-tama melirik ke arah saya dan kemudian ke kamar. Dia menangis. Ini sudah cukup. Dia berjalan menuju telepon, membuat pemesanan tiket, dan kemudian menelpon orang tua kami di Texas untuk mengatakan kami akan berangkat dengan pesawat berikutnya. Dan itulah bagaimana saya melarikan diri dari pria yang hampir menghancurkan saya. Ya, dalam pernikahan pertama saya adalah salah satu dari 3 hingga 4 juta wanita di Amerika yang setiap tahunnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa saya tinggal begitu lama? Saya merasa malu untuk pergi. Bukankah pernikahan adalah komitmen seumur hidup? Dan saya mempercayai kebohongannya bahwa itu adalah kesalahan saya. Saya tidak punya uang, dan meskipun saya takut untuk tinggal, saya bahkan lebih takut untuk pergi. Saya pikir dia akan membunuh saya. Sekarang saya tahu Tuhan tidak ingin siapapun hidup dalam situasi di mana mereka diancam secara verbal, direndahkan, dan dihina atau dianiaya secara fisik. Jika hal itu terjadi pada Anda, Tuhan dapat memberikan jalan keluar dan memulihkan Anda, karena Anda adalah putri raja, harta berharganya yang Dia tebus dengan kematiannya. Bacalah sendiri dalam kitab suci, sebab Tuhan telah memilihmu, baginya engkau menjadi milik kesayangannya. Mazmur 135 ayat 4. Ya Allah Bapa, terima kasih telah menyelamatkan, memulihkan, dan memberkati saya dengan berlimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengangkat syukur karena penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan. Kiranya firman ini boleh menuntun kami untuk hidup lebih baik, dan kami boleh
menjalani satu kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan tuntun kami hari ini, sehingga kami boleh meraih sukses bersama-sama dengan Engkau pula. Apapun tantangan di hadapan kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kesuksesan. Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami. Karena kami selalu berdoa dan mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.